Oke teman-teman, kita balik lagi nih bersama Panere di series ketiga. Series yang kalian tunggu-tunggu. Tadi kan kita udah bahas tuh ya, dari yang series pertama itu kita membahas mengenai sertifikasi guru tuh apa sih gitu kan. Nah, yang di series kedua kemarin kita udah ngebahas tentang kompetensi yang dinilai dalam sertifikasi untuk kalian preparation. Nah, yang di series ketiga nih, sesuai dengan judulnya yang udah kalian lihat di bawah, cara mendapatkan sertifikasi guru. Nah, alur apa aja sih Pak yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan sertifikasi guru ini? Iya, baik Cika. Saya akan bercerita dulu histori perjalanan guru-guru mendapatkan sertifikasi. Yang pertama itu yang pertama dulu guru untuk mendapatkan sertifikasi itu mereka melalui jalur portofolio. Nah, jalur portofolio ini mereka hanya mengumpulkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk memenuhi empat kompetensi yang ditentukan. Ya. Nah, mereka harus mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut, mulai dari ijazah, mulai dari perangkat pembelajaran yang selama beberapa tahun mereka harus kumpul gitu, yang mereka sudah lakukan. Ya. Terus dulu kalau tidak salah, tidak, itu salah, mungkin salah dari saya. Itu jalur portofolio. Itu yang pertama kali peluncuran proses mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, yang kedua itu ada proses PLPG. Jadi beberapa guru melakukan penelitian, melakukan pelatihan. PLPG itu paling cepat itu 10 hari yang saya bilang tadi. Nah, itu metode kedua. Yang metode ketiga itu yaitu yang sekarang itu kita menjalani itu yaitu pendidikan profesi guru itu. Pendidikan profesi guru ini ada dua macam. Satu itu pendidikan profesi guru prajabatan, dia belum menjadi guru tapi dia bisa mengikuti proses sertifikasi guru. Yang kedua yaitu pendidikan profesi guru dalam jabatan itu. Nah, ketika dia sudah jadi guru, dia mau mengikuti proses sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat pendidik itu dengan cara pendidikan profesi guru dalam jabatan itu. Nah, itu histori sertifikasi pendidik di Indonesia sejak awal diberlakukan itu ceritanya, Jessica. Menarik sekali. Nah, kalau didengar dari ceritanya nih, alurnya kayaknya cukup panjang ya dari awal. Berarti Pak Nere nih ikut sertifikasi yang pertama ya Pak? Nah, kalau saya itu sudah masuk dalam pilot project-nya Kementerian Pendidikan waktu itu, kala itu. Jadi kami pilot project untuk pendidikan profesi guru, PPG prajabatan kala itu tahun 2010. Nah, awal adanya PPG itu 2010 itu. Pak Nere waktu itu ikut di tahun 2010. Kayaknya saya masih SMP, Pak. Oke. SMP waktu itu. Nah, untuk persyaratan umum apa sih Pak yang harus dipenuhi untuk mengikuti sertifikasi pendidik atau sertifikasi guru ini untuk para fresh graduator teman-teman saya? Ya, kalau persyaratan umum itu yang paling utama itu yang penting S1. Ya. Dia sudah sarjana. Itu syarat utama, ya. Syarat utama untuk mengikuti sertifikasi pendidik itu. Syarat utamanya adalah
em, tadi itu yang tadi disebutkan sama Panere S1 guys. Ya. Ada minimal GPA-nya nggak Pak atau IPK-nya? Kalau minimal IPK tidak ada sih sebenarnya, tidak ada minimal IPK karena yang penting kan dia sudah dapat ijazahnya. Nah, dapat ijazah kan salah satu dokumen seseorang diakui kualifikasi pendidikannya. Ya. Nah itu teman-teman nggak perlu khawatir yang GPA-nya di bawah 3 masih bisa mengikuti sertifikasi guru, yang penting S1 teman-teman. Nah, berkas atau dokumen apa aja nih Pak yang perlu disiapin untuk mengikuti sertifikasi guru yang bisa dipersiapkan dari sekarang oleh para calon guru nih? Oke, kalau bagi calon guru biasanya utama itu yang tadi ijazah, yang kedua pasti sehat jasmani rohani itu penting. Setelah itu sih kalau dalam prajabatan sih saya kurang paham apa saja yang harus dipenuhi. Ya, yang pasti biaya pendidikannya secara individu pasti. Kalau sudah jadi guru, biasanya setelah 10 tahun penetapan undang-undang guru dan dosen itu masih menjadi tanggung jawabnya pemerintah untuk membiayai, biasanya begitu. Kemarin tahun 2015 itu sebenarnya sudah harus mandiri, guru-guru harus pengangkatan guru di atas tahun 2005. Setelah 2015 dia harus mempunyai sertifikat pendidik untuk menjadi guru. Tapi ketika masih banyak guru-guru yang ternyata belum tersertifikasi tahun 2015 itu, ada kebijakan baru yang ternyata negara masih menanggung untuk pemberian sertifikat pendidik itu sampai saat ini. Jadi ketika pemberlakuan undang-undang guru dan dosen itu tahun 2015 itu sudah ada alert atau peringatan kalau untuk jadi guru itu syarat utamanya harus memiliki sertifikat pendidik. Gitu teman-teman. Jadi bagi para guru yang lulusan di atas 2015 itu harus mengikuti sertifikasi guru sebagai syarat mengajar ya. Iya. Nah, untuk mengikuti sertifikasi guru nih Pak, tahapan atau proses kegiatan apa aja yang dilakukan selama proses atau program sertifikasi ini? Selain tadi PPG ya, pelatihan untuk para guru. Ya. Kalau dalam kegiatan PPG itu biasanya itu workshop, kebanyakan workshop dan PPL. Jadi waktu kami dulu dalam proses sertifikasi itu 6 bulan itu kan kalau PGSD itu guru SD itu PPG-nya 6 bulan. Kalau guru mata pelajaran 1 tahun. Nah, dalam masa 6 bulan itu kita prosesnya workshop di kampus, yaitu workshop itu selama 2 minggu itu kita harus membuat rancangan pembelajaran, mulai dari perangkat pembelajarannya, medianya dipakai, buku siswanya dirancang, dan itu yang dilakukan di workshop di kampus selama 2 minggu. Nah, kalau sudah selesai workshop, sudah validasi perangkat, validasi media, dan sudah layak digunakan, baru 2 minggunya PPL di sekolah. Nah, itu sekolah mitra itu harus sudah bisa menerima kami untuk melakukan
kegiatan pembelajaran di lapangan. Nah, itu proses ketika PPG dulu. Nah, kalau nggak salah setelah PPG itu ada ujiannya ya, Pak? Iya, betul. Iya, di akhir itu nanti kita ada ujiannya, teman-teman, untuk menentukan apakah kita lulus atau tidak. Ada nggak sih, Pak, kemungkinan nggak lulusnya, Pak? Ada kemungkinan tidak lulus. Kalau dia tidak mencapai passing grade, otomatis dia tidak lulus. Tapi kalau misalnya, nah dalam proses itu ada beberapa ujian yang harus dilalui, yaitu ujian PPL, yaitu dosen pembimbing itu harus uji kita dalam pelaksanaan pembelajaran. Terus yang kedua itu uji kompetensi itu tadi. Yang ketiga itu laporan dalam bentuk PTK tadi. Jadi kalau kebanyakan itu gagalnya itu di UKG itu. Gagalnya di UKG biasa. Nah, itu teman-teman, kira-kira tahapan-tahapannya. Nih kalian kan sekarang udah punya gambaran nih. Kalian apa aja yang harus dipersiapkan untuk selama proses sertifikasi guru ini. Nah, materi atau pengetahuan apa saja yang harus dimiliki guru dalam selama mengikuti sertifikasi guru ini, Pak? Ya, pengetahuan yang harus dikembangkan dalam proses mengikuti PPG itu, yaitu pasti salah satunya pembelajaran itu. Untuk mengelola pembelajaran, misalnya model pembelajaran, metode, pendekatan apa yang cocok digunakan untuk misalnya materi ini di kelas 1, 2, dan 3, kita harus tahu tahapan perkembangan peserta didik, kita harus tahu itu yang paling penting sebenarnya, paling penting dalam konsep-konsep yang kita harus tahu dan paham gitu. Terus yang berikutnya itu kita harus tahu konsep-konsep konsep-konsep ilmu. Misalnya matematika kita harus tahu, kita harus mengerti IPA, konsep air, konsep fotosintesis dan lain sebagainya, kita harus tahu, kita harus gali pengetahuannya itu. Itu beberapa pengetahuan yang harus kita punya ketika itu. Kalau kita pengetahuan kita terbatas, agak susah untuk mengimbangi teman-teman lain biasanya. Berarti pengetahuannya yang intinya adalah bagaimana kita bisa menempatkan materi pada kelas yang tepat, gitu ya, Pak? Yeah. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apakah semua pendidik di Indonesia itu, baik guru PNS ataupun non-PNS, bisa mengikuti sertifikasi guru ini, Pak? Guru status PNS atau bukan PNS, non-PNS itu semua guru bisa mengikuti sertifikasi pendidik, mendapatkan sertifikat pendidik itu. Jadi tidak dibatasi oleh status dia PNS atau non-PNS. Banyak kok guru-guru di yayasan yang juga akhirnya mendapatkan sertifikat pendidik. Tuh gitu teman-teman. Jadi bagi kita yang belum PNS itu masih ada kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi guru ini ya Pak, atau sertifikasi pendidik. Iya, karena kan di Indonesia kan bukan hanya sekolah negeri yang punya tanggung jawab untuk mencerdaskan anak bangsa, tapi banyak juga sekolah-sekolah swasta atau yayasan yang punya tanggung jawab untuk mencerdaskan. Makanya akhirnya pemerintah juga harus memikirkan guru-guru yang non-PNS, karena kan kebanyakan kalau di sekolah yayasan itu guru-gurunya non-PNS. Nah
itu teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kalau kita belum jadi PNS, kita mau ikut sertifikasi guru ini masih terbuka sekali kesempatannya. Nah, kalau misalnya untuk sertifikasi guru atau sertifikasi pendidik ini kan kita bisa ambil jalur yang dibiayai oleh pemerintah atau kita biayai sendiri ya Pak. Nah, apakah untuk yang apabila kita sudah di-provide nih sama pemerintah, seorang guru yang ingin mendapatkan sertifikasi guru ini boleh mengundurkan diri atau tidak? Kalau dibilang boleh atau tidak sih, menurut saya boleh. Tapi beban kepribadinya dia lagi. Jadi kalau bilang boleh atau tidak, sebenarnya kalau mengundurkan diri misalnya dari misalnya dia awalnya waktu dibiayain oleh negara dia di sekolah negeri misalnya, dia mengundurkan diri dari sekolah negeri dan dia ke sekolah yayasan misalnya, mungkin gaji di yayasan lebih besar daripada di negeri misalnya, ya itu masih boleh-boleh saja. Jadi nggak ada sanksi atau apapun itu ya Pak? Kalau misalnya mengenai pengunduran diri ini? Oh, nggak ada. Kecuali dalam proses pendidikannya, dia mengundurkan diri dalam proses pendidikannya. Nah itu. Ya itu yang saya maksud, dalam proses pendidikannya. Oh ya. Kalau dalam proses pendidikannya? Biasanya itu kalau dalam proses pendidikan dia mengundurkan diri dengan sengaja, biasanya mengembalikan kerugian negara. Atau seperti itu teman-teman. Ya, mungkin insiden dia sakit atau apa, akhirnya dia tidak bisa mengikuti lanjut, ya itu mungkin masih bisa ditolerir. Tapi kalau dengan sengaja dia masih sehat atau apapun, akhirnya dia membatalkan untuk ikut di tengah jalan, itu mungkin ada sanksinya. Kalau misalnya sudah mendapatkan sertifikasi Pak, terus mengundurkan diri, itu boleh? Oh itu menurut saya tidak masalah. Cuman rugi ya Pak? Iya. Sayang. Iya. Kalau menurut saya lebih kepada ya tanggung jawabnya dia sih. Tanggung jawabnya harusnya dipenuhi, harusnya tempatnya bisa ditempati oleh yang lain. Ya, betul. Jadi lebih baik dipikirkan dulu teman-teman, apakah kalian benar-benar menaruh hati untuk mengikuti sertifikasi ini gitu. Karena banyak banget yang mau ada di posisi kalian pastinya. Nah, di bagian terakhir, ini udah masuk ke sesi terakhir, pertanyaan terakhir. Pengalaman Bapak atau suka duka Bapak, boleh diceritain Pak selama mengikuti sertifikasi guru ini, apa yang bisa Bapak bagikan, yang bisa kami pelajari nantinya dari pengalaman Bapak? Oke. Saya akan sedikit bercerita bagaimana saya suka dukanya saya dalam proses mendapatkan sertifikat guru, sertifikat pendidik itu. Waktu itu saya harus kuliah di Surabaya, jauh dari orang tua, tidak punya transportasi pribadi, harus tinggal di asrama. Itu sebenarnya suka dan duka juga sih sebenarnya, ketika saya tidak harus memikirkan saya harus tinggal di mana atau siapa yang harus masakin gitu, karena semuanya ditanggung, itu sudah ada yang menyiapkan, baik makanan maupun penginapan. Itu sebenarnya banyakkan suka sebenarnya, tapi kan kala itu saya tidak berpikir bahwa itu suatu keuntungan terhadap saya, tapi lebih kepada kurang bebas gitu sebagai anak muda yang mungkin masih banyak mencari jati diri atau apa. Itu merupakan satu mungkin duka buat saya.
Tapi berjalannya waktu saya mikir, oh untung juga saya mendapatkan keuntungan atau privilege yang lebih dari negara untuk mendapatkan beasiswa S1 plus pendidikan profesi guru kala itu. Lebih banyak sukanya sebenarnya, karena semua kemudahan diberikan kepada saya untuk memperoleh itu. Nah, tapi ketika lulus dan keterima jadi PNS, tidak otomatis mendapatkan tunjangan profesi guru. Walaupun saya sudah memegang sertifikat pendidik kala itu. Ya seperti yang saya bilang di sesi pertama tadi, 2011 saya diangkat jadi guru. Ternyata 2014 baru bisa mendapatkan tunjangan profesi guru. Nah, suka dukanya itu ketika saya harus mengajukan untuk mendapatkan tunjangan profesi guru itu, ternyata belum ada regulasi yang mengatur pemberian tunjangan profesi guru dari PPG Jabatan. Nah, saya harus berangkat ke Jakarta dua kali untuk berkonsultasi tentang itu. Sampai tahun 2014 baru mendapatkan hak saya sebagai pemegang sertifikat pendidik kala itu. Jadi memang banyak suka duka yang diperoleh, tapi itu juga jadi pelajaran bagi saya. Mengapa saya sampai saat ini masih betah jadi guru, gitu. Karena memang perjalanan itu yang menurut saya membuat saya mencintai profesi ini. Begitu teman-teman. Jadi ini menarik sekali ya kisahnya Pak Nereni, dari mulai kuliah yang tadinya tidak tahu sebenarnya yang sertifikasi guru ini ternyata menguntungkan gitu kan, sampai sekarang. Terus akhirnya intinya teman-teman, semua itu adalah proses, jadi nikmati aja prosesnya. Apapun yang sudah kalian jalankan ataupun yang akan kalian jalankan. Iya, betul sih. Gitu. Jadi ada pesan terakhir Pak untuk para calon guru nih, atau wejangan sedikit untuk para calon guru dan guru-guru yang mungkin ingin mengikuti sertifikasi guru, ada masukan? Ya, mungkin beberapa pesan buat adik-adik calon guru yang mungkin dalam masa pendidikan untuk mendapatkan sarjana pendidikan, khususnya PGSD, harus memaksimalkan potensi yang ada ketika di bangku kuliah. Kalau ada program-program atau mata kuliah itu memang harus digali potensi di situ, karena pasti semuanya akan terpakai ketika berada di sekolah, gitu. Karena jangan sampai seperti saya dulu waktu ekskul menari atau ekskul musik atau ekskul seni rupa, saya akhirnya tidak mengikuti dan akhirnya sampai di lapangan sangat dibutuhkan. Nah, akhirnya jadi penyesalan terhadap diri saya sendiri, karena memang pada saat masa kuliah itu tidak dipergunakan waktu dengan baik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, pesan saya, memaksimalkan potensi saat kuliah, mengikuti program perkuliahan dengan rajin, mengembangkan diri dengan maksimal. Itu salah satu tahapan yang memang harus dilalui oleh seorang calon guru. Nah, itu saja mungkin pesan dari saya buat adik-adik calon guru yang mungkin. Dan satu, kalau memang mau jadi guru, tentukan tujuannya dari sekarang. Harus menjadi guru yang seperti apa, gitu. Jadi kalau kita belum punya tujuan, biasanya akan tidak tahu arah kita kemana.
Itu teman-teman. Ya, mungkin itu pesan yang bisa saya bagikan kepada. Harus tetapkan hati. Betul, betul. Harus tetapkan hati, mantapkan hati. Apakah keputusan kalian ini bisa membawa perubahan? Karena guru itu bukan hanya mengajar materi pelajaran aja di kelas, tapi juga menyampaikan value-value yang ada di dalam dirinya. Ya, betul. Harus mantapkan hati ya teman-teman. Nah, dari 3 series yang udah kita bahas, ini merupakan series terakhir pembahasan untuk sertifikasi guru. Nantinya di series 4 pastinya bakal lebih seru lagi dengan speakers yang berbeda. Cuman ini hari ini amazing banget. Terima kasih banyak Pak Nere sudah menjadi speakers kita hari ini. Banyak sekali pengalaman yang bisa kita ambil dari Pak Nere ya. Semoga bermanfaat. Dan untuk segala syarat-syarat atau kompetensi-kompetensi apa aja sih yang harus diperlukan. Nah, kalian bisa nanti pause dan juga play lagi sambil catat nantinya ya. Oke, sampai ketemu di series 4 teman-teman dengan speakers yang berbeda. Say goodbye Pak Nere. Goodbye everyone. Sampai ketemu Cika. Ya, sampai ketemu lagi Pak.